Bismillah, semoga saya bisa. Monggo. Oke, oke. Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam. Selamat Oke, siang. gimana kabarnya hari ini, Bu Nisa? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan ya di masa pandemi Amin, ini. amin, amin. Oke, iya Bunda. Saya minta waktunya sebentar. Boleh Boleh, boleh. ini repot boten? Enggak, Bunda. Enggak. Sedang longgar ya, monggo. Kita berbincang-bincang ringan, berbincang santai saja, share sambil serius tapi santai. Ya Bunda. Yang begini Bunda, apa yang uh, ingin Bunda bicarakan untuk diskusi kita pada siang hari ini? Baik, jadi sebetulnya yang saya pengen gali itu Bunda adalah tentang supervisi akademik gitu ya yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru gitu. Karena saya merasakan sebelumnya itu tidak ada supervisi akademik yang tersusun secara sistematis dan dilakukan secara konsisten gitu Bunda. Gitu. Apa tujuan Bunda untuk mengadakan seperti itu? Jadi saya pinginnya itu kedepannya Bapak dan Ibu guru itu kegiatannya dan pelaksanaan pembelajarannya itu termonitoring dan tersupervisi dengan konsisten, bukan untuk tujuan apa-apa, tapi satu hal hanya untuk tujuan pengembangan kualitas pendidikan di sekolah kami menjadi lebih baik. Itu saja sih, tidak ada tujuan yang aneh-aneh. Oke, ya. Itu adalah membuat untuk motivasi dan pengembangan untuk yang lebih baik. Terus apa hasilnya dalam apa hasilnya kalau ini apa hasilnya dari apa namanya supervisi ini dalam 2-3 bulan ke depan? Baik, ini nanti Apa supervisinya, yang ingin hasilkan ya? ya, supervisinya ini saya lakukan minimal satu semester itu satu kali lah ya. Kalau maksimalnya sampai berkali-kali, nggak mungkin kalau supervisi dilakukan berkali-kali gitu ya. Minimal satu kali lah dalam satu semester begitu ya. Dan tujuannya saya pinginnya itu nanti Bapak Ibu guru tidak lengah begitu ya dalam pembelajaran. Jadi manusiawi kan ketika kita itu melaksanakan sesuatu kalau tidak ada pengawasan itu kadang-kadang kita suka ceroboh, kadang-kadang kita suka lengah. Itu saja. Jadi saya berharap dengan adanya supervisi yang saya lakukan itu kemampuan Bapak Ibu guru, semangat Bapak Ibu guru, motivasi Bapak Ibu guru itu tetap terjaga begitu. Dengan adanya supervisi itu tidak lengah begitu. Itu aja. Jadi itu pun dalam kadar yang tidak menekan ya supervisinya. Saya punya impian bahwa supervisi itu tidak menjadi sebuah momok begitu. Jadi biasa saja. Oh begitu ya. Ya, Terus apa yang menjadi ukuran bahwa supervisi itu dapat dicapai oleh Bapak Ibu guru? jadi tolak ukurannya itu saya tentukan begini, ketika Bapak Ibu guru dalam pembelajaran itu kalau kita pakai acuan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang pertama bisa menggunakan media pembelajaran secara interaktif, satu. Kemudian Bapak Ibu guru bisa mengelola kelas dengan baik gitu kan. Kemudian Bapak Ibu guru juga melakukan interaksi yang timbal balik. Itu yang lebih banyak saya amati dalam sebuah supervisi ya gitu. Jadi ini mau saya rancang, sudah saya rancang gitu ya. Di awal tahun kemarin sudah saya rancang program supervisi akademik saya gitu ya. Jadi minimal saya lakukan satu kali satu semester ini dengan indikator bahwa
seorang guru harus melakukan pengelolaan kelasnya dengan baik selama pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang beraneka ragam gitu ya, sesuai, kemudian menyusun RPP dan silabus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kurikulum dan melaksanakannya dengan baik, itu indikatornya ya Bunda ya. Terus yang paling penting adalah interaksinya harus berlaku timbal balik. Jadi kita akan mengetahui di situ bahwasannya kelas itu student centered atau teacher centered gitu ya. Jadi terlihat dari sana interaksinya bagaimana. Apakah guru terlalu mendominasi atau tidak, itu terlihat dalam pengamatan itu nantinya. Oke, ini berarti termasuk di dalam tanda-tanda tujuan ini nih, apa tujuan dalam supervisi itu tadi nih Bun. Betul, betul Bunda. Salah Oke. satunya itu. Bunda. Terus seperti ini Bun, apa area mana Bun dalam diri Bunda itu yang perlu dikembangkan atau dihilangkan atau dikurangi dalam menjalankan supervisi ini ke Bapak Ibu? Oke, jadi bekal yang saya miliki adalah pengetahuan dan pengalaman sebelum saya menjadi kepala sekolah. Pengalaman yang saya miliki adalah sebagai tim kurikulum sekolah Bunda. Jadi seringkali saya juga dilibatkan oleh kepala sekolah untuk mekanisme pelaksanaan supervisi meskipun itu tidak belum berlangsung secara intens gitu ya. Itu bekal saya. Kemudian bekal saya yang kedua adalah diklat CKS gitu ya. Diklat CKS itu di situ juga saya mempelajari banyak hal tentang manajerial, supervisi, kemudian kompetensi kewirausahaan, banyak terkait tupoksi kepala sekolah. Gitu. Jadi itu saya gunakan sebagai bekal saya untuk melaksanakan profesionalisme saya sebagai kepala sekolah untuk kedepannya begitu ya. Yang perlu saya kembangkan lebih lanjut tentu saya terus belajar Bunda sampai saat ini. Meskipun sudah jadi kepala sekolah pun saya tetap aktif mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan profesi saya. Diklat-diklat pembelajaran pun seringkali saya ikuti dengan harapan bahwa saya juga tidak ketinggalan momen terkait model pembelajaran yang lagi booming gitu kan ya. Banyak sekali kan sekarang ya model-model pembelajaran yang bisa dipergunakan oleh Bapak dan Ibu guru, dengan harapan itu setelah saya belajar saya lebih dulu bisa, karena saya bertugas untuk membagikan kepada teman-teman guru terkait dengan semua model pembelajaran itu. Kemudian yang perlu dihilangkan gitu ya, yang perlu dihilangkan dari saya adalah ini Bunda, terkadang itu saya belum mampu mengelola emosi dengan baik gitu ya. Saya seringkali masih terkadang itu tersulut gitu, tersulut emosi ketika ada sesuatu yang kurang asik lah gitu ya. Jadi itu yang selalu berusaha saya pelajari untuk meredam gitu ya, agar tidak menimbulkan korban tidak menimbulkan korban dari luar diri sendiri. Itu sejauh ini begitu Bunda, yang banyak saya pelajari. Ibaratnya mengumpulkan banyak kesabaran gitu ya. Karena namanya dengan orang banyak gitu ya, pasti ada timbul gesekan, pasti ada konflik, dan sejauh ini saya belajar untuk mengendalikan emosi saya. Gitu Bunda. Bekalnya sudah cukup banyak, itu ada pernah menjadi tim kurikulum, diklat KS, dan mengajukan lain. Dan masih egonya. Selain ego, masih ada lagi Bu yang harus dihilangkan. Nggak ada ya? Enggak. Jadi insya Allah masalah terbesar saya itu yang saya identifikasi sejauh ini begitu. Kadang-kadang itu yang tidak tertahan itu di situ gitu Bunda. Jadi sebagai kepala sekolah baru itu tentu saja banyak tugas yang harus kita benahi begitu ya. Baru harus dipelajari segala macamnya gitu. Kayak namanya semua pribadi itu juga tidak sama. Kadang ada yang sedikit berada di belakang, kadang diajak berlari itu ada yang sudah berlari kencang, ada yang masih merangkak, ada yang masih baru berdiri, itu yang kadang-kadang itu
memacu adrenalin kita gitu ya. Bayangkan, coba dibayangkan ketika kita harus cepat lari, berlari pesat, tapi ternyata di belakang sendiri masih masih ada yang ini gitu ya, belum belum apa-apa, belum ambil ancang-ancang gitu kan. Anjay, karena itu sudah ini apa namanya kekurangannya. Tapi kalau yang sekarang kelebihan atau talenta yang jenengan ini jenengan anggap baik dari diri jenengan sendiri itu apa? Kelebihan ya, Enggak, katakanlah kelebihan. ya. Jadi Kelebihan atau apa ya, six sense kelebihan kelebihan ya, jadi kelebihan yang dipergunakan untuk mendukung ini Bunda ya. Jadi ibaratnya sebagai ketika mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah ini, kita juga tidak meminta ya Bunda ya. Saya juga tidak meminta. Makanya kemarin ketika saya daftar CPP itu saya masih berstatus guru dan tidak berpikiran bahwa akan menjadi kepala sekolah di tahun ajaran baru begitu kan ya. Nah, tapi yang namanya amanah juga harus kita terima. Jadi di situ ini belajar dari teman yang lain Bunda ya. Jadi mekanisme pemilihan kepala sekolah di tempat saya kemarin itu adalah berdasarkan apa namanya begitu itu berdasarkan kesepakatan bersama dari Bapak Ibu guru yang lain. Pilihan ini ditentukan oleh yayasan setelah mendengarkan beberapa pendapat dari teman-teman yang lain, gitu ya. Di dalam satu sekolah kami itu, saya enggak tahu ternyata kan yayasan juga mengumpulkan data sendiri dari teman-teman sekitar saya gitu. Saya nggak berpikir kalau saya yang akhirnya dipilih. Jadi yang dikabarkan oleh yayasan bahwa memang saya dipilih oleh teman-teman karena saya orang yang tegas, kemudian inovatif gitu ya. Langkahnya set buat lek ngaran itu kemarin. Jadi berjalannya cepat gitu dan diharapkan mampu melakukan perubahan di sekolah kami. Itu kemarin yang diberikan kepada yayasan ya, termasuk saya tanya gitu, kenapa saya yang dipilih untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini gitu. Jadi saya mendapatkan kabar semacam itu. Ini sudah digali dari teman-teman guru yang lain dan berdasarkan pemilihan teman-teman itulah akhirnya dipilih saya yang melanjutkan begitu, Bunda. begitu. Okay. Ini udah ada lagi yang terakhir, dukungan dari siapa saja dan seperti apa yang Anda butuhkan untuk sekarang. Jadi, jadi impian saya kan untuk melakukan supervisi yang menyenangkan. Kalau guru, saya pribadi sebagai guru dengan teman-teman itu kok melihatnya supervisi kok medeni gitu ya, mau diapakan gitu. Saya berharapnya bahwa supervisi itu berjalan dengan menyenangkan gitu ya. Jadi saya membutuhkan dukungan. Kalau dari atasan dari yayasan itu sudah memberikan ini kebebasan Bunda ya, memberikan kebebasan saya untuk menyusun program skala 1 tahun ke depan itu, namun ya tetap saya konsultasikan kepada beliaunya selaku atasan kami begitu. Jadi kemudian saya menyetingnya, saya berharapnya semua Bapak dan Ibu guru itu juga mendukung program ini, artinya semuanya sudah saya sosialisasikan awal tahun dan mereka pun memegang kalender akademik yang kita pun berdasarkan kegiatan sekolah kita gitu ya. Jadi kalender akademik kedinasan yang diberi dari dinas kita juga menyusun lagi. Jadi saya meminta bersama tim itu untuk menyusun kembali kalender akademik berdasarkan menyesuaikan dengan program yang sudah kita susun itu tadi Bunda. Termasuk supervisi akademik itu akan dilaksanakan kapan gitu ya. Kegiatan-kegiatan untuk siswa itu sudah ada tanggalnya di kalender kita. Yang jadi acuan di kita adalah kalender sekolah kita. Gitu yang dilihat bukan kalender kedinasan. Karena begini Bunda, di sekolah kita itu saya berlakukan seperti ini. Ketika misalkan tanggal merah itu tanggal yang tidak berhubungan dengan momen seremonial Islami, katakanlah seperti Maulid Nabi atau apa, kita tidak gitu. Jadi sekolah kita tetap masuk. Makanya ada 2 kalender itu,
kalender sekolah kita dan kalender kedinasan gitu ya. Jadi dukungannya penuh dari Bapak Ibu guru kami butuhkan gitu ya, dengan yayasan. Kalau kita sebagai yayasan swasta kan ajuan kita adalah yayasan gitu ya. Selain itu juga hasil tindak lanjut dari kegiatan saya mensupervisi itu nantinya akan saya laporkan kepada pengawas sekolah biasanya untuk ditindaklanjuti. Kalau memang itu yang ditindaklanjuti, kita tindak lanjuti karena di akhir kegiatan itu selalu saya tekankan adanya refleksi menilai diri sendiri dulu. Gitu. Ada di situ saya programkan untuk menilai diri sendiri sesudah saya melakukan supervisi. Yang kemarin yang pertama sudah saya lakukan, sudah supervisi. Saya minta teman-teman untuk mengidentifikasi sendiri dulu apa kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran Bapak Ibu, begitu. Saya minta mereka menuliskan di Google Form yang saya bagikan kemarin itu. Sesudahnya besoknya saya minta mereka mempresentasikan gitu apa yang sudah ditulis di Google Form itu, apa saja kelemahan dan kelebihannya. Baru nanti kita akan diskusikan sesuai dengan hasil pengamatan saya begini Bapak Ibu, kira-kira sesuai ndak, jenengan merasa ndak gitu kan. Jadi bukan suatu hal yang harus dipaksakan begitu ya. Bapak Ibu juga mengidentifikasi sendiri. Oh iya, saya kemarin kurang menggunakan begini. Oh iya, saya kurang begitu. Jadi saya tekankan bahwa semacam saya hanya menjadi pendamping Bapak Ibu dalam supervisi itu dan juga sebagai cermin gitu ya, karena ketika kita mengajar, saat kita mengajar seperti ini kita nggak akan tahu kondisi-kondisi yang ada di belakang kita ya, apalagi pembelajaran daring begitu ya. Pembelajaran daring nggak kelihatan kecuali oleh observer yang mengamati kita dari belakang yang bisa memberikan saran-sarannya. Begitu Bunda. Alhamdulillah hingga saat ini Bapak dan Ibu guru kompak semuanya, waktunya supervisi ya supervisi, tidak ada ketegangan sama sekali. Kita kayak karena memang sebelumnya kan teman-teman sendiri gitu ya. Jadi saya nggak bisa berlaku ya apa ya seperti atasan dan anak buah gitu, nggak seperti itu. Jadi kayak teman sendiri aja Mas Ian gitu. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah sangat menarik lah, sangat menarik perbincangan kita ini siang ini, tapi karena keterbatasan waktu kita harus segera undur diri untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Tetap semangat Bunda, jaga kesehatan, tetap sehat, selamat memegang tongkat estafet di sekolah jenengan berikutnya. Semoga sekolahnya lebih bagus, lebih maju di bawah bendera yang jenengan pimpin sekarang. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampil. Stop. Oke.